RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore, aku Irena Mora, senang banget dong ya bisa nemenin tentunya sore ini di Sore Ceria. Dan sudah hadir di studio ya Pro 2 RRI Singaraja, Putra Putri Duta nyontek dulu ya, Duta Bahasa JBSID Undiksa 2024. Kita langsung aja ya kenalan sama Putu Randy Premasati ya. Halo. Halo, Swastiastu Kak. Swastiastu. Ada Gusti Ayu Ketut Ardina Apsari, kita panggil Dina ya. Iya betul. Oke, ini masih fresh banget teman Pro 2 karena tadi aku ngobrol mereka baru aja menjabat ya sebagai putra dan putri tadi ya, Duta Bahasa JBSID Undiksa. JBSID. Nah, itu mungkin teman Pro 2 belum tahu. Itu apa tuh? Bisa dijelasin? JBSID merupakan singkatan dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Oh gitu, jadi untuk jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ya, Undiksa. Nah, nanti kita akan bahas teman Pro 2 terkait dengan investasi soft skill berbahasa bareng Duta Bahasa JBSID 2024. Tentunya untuk kamu juga seperti biasa, buat yang pengen nanya-nanya boleh banget ke live chat RRI Digital, ke WhatsApp di 0811399154, juga boleh ke live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. By the way, Randy and Dina ini jurusan apa nih kalau sekarang ini dan juga semester berapa? Baik, terima kasih Kak. Untuk jurusan ini sendiri terdapat 2 prodi nih Kak. Jadi yang pertama itu ada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan juga Prodi Pendidikan Bahasa Bali. Nah kebetulan kita berdua ini dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sama, oh berarti kalian dari awal itu sudah mewakili prodi kalian ya? Ya betul. Ada berapa sih per tiap ini perwakilannya? Jadi karena di jurusan ini ada 2 prodi, jadi per prodi ini biasanya menurut kemauan sendiri sih Kak. Jadi ada beberapa finalis yang dari program studi Pendidikan Bahasa Bali juga. Oke, kalau kalian ini bahasa Indonesia berarti kemarin berapa ngirimnya? Berapa pasang? Kalau di Bahasa Indonesia sendiri untuk pasangannya itu sebenarnya diwajibin untuk satu kelas itu mengirimkan pasangan. Ada berapa kelas berarti? Ada 5 kelas kebetulan di PBSI. Jadi tiap kelas tuh ngasih perwakilannya. Perwakilan satu pasang. Ya, berarti namun, ada 5 pasang. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau dari satu kelas itu boleh mengirimkan lebih. Oh, boleh lebih. Ya. Kebetulan kalian ada 5 kelas, 5 Ya. pasang berarti. Tapi dari awal kalian berpasangan apa beda pasangannya sehingga menjadi satu sekarang? Beda. Beda. Oh, beda ya. Tapi akhirnya kalian sekarang jadi satu. Tapi nggak satu kelas ya? Iya, Tidak. beda. Sama prodinya aja. Ya. Oke. Nah, kalau ngomongin soft skill atau kemampuan untuk berbicara ini, kalian udah dari kelas berapa? Dari SMA kah, SMP kah? Udah suka public speaking atau gimana? Kalau dari saya pribadi, saya memulai public speaking bisa dibilang
dari kalau mulai menekuni dari SMA Kak. Dari SMA. Udah Tapi- pernah ikut ajang duta seperti ini? Sebelumnya ada di Jebak. Ya. Oh, jadi bagus. Ya. Terus? Itu tahun lalu. Tapi saya cuman masuk ke 10 besar. Oke. Dan tahun ini juga di Duta Bahasa Langsung Karir diberikan kesempatan jadi dipercaya jadi winernya. Winernya. Oke, Ya. berarti udah mulai SMA ya. Ya, Ikutan dan di Jegek Bagus itu pertama kali ikutan. ya pertama Ini kali. kali kedua berarti. Iya. Oke. Yang pertama adalah cuma masuk 10 besar di Jegek Bagus Buleleng, kemudian sekarang langsung jadi winernya. Nah, gimana pengalamannya Dina nih? Kali berapa ini sekarang? Oke, kalau dari Dina sendiri untuk public speaking juga sama kayak Randy dari SMA. Kak. SMA juga udah ikut. Iya. Terus Dina juga ikut Jegek Bagus, tapi Jegek Bagus Jembrana. Oh. Kebetulan di tahun 2023 itu Dina dipercaya sebagai runner up 3. Oke. Berarti asalnya Dina adalah dari Jembrana. Iya, betul. Oke. Wah, ini udah dari SMA ternyata mereka ya. Apa sih yang membuat kalian semuanya tertarik untuk ikutan duta seperti ini? Apa yang pengen diharapkan atau mungkin keponya di mana sehingga kalian ikut ajang-ajang duta dari SMA? Kalau dari Dina sendiri, Dina tuh suka punya banyak teman gitu Kak. Jadi Oke. pengen nambah relasi, terus juga pengalaman-pengalaman. Karena kan nanti emang cita-citanya Dina jadi guru nih. Oh gitu, iya. Guru kan perlu tuh tentang public speaking, ngomong di hadapan murid-murid. Jadi inilah investasi Dina dari muda dulu. Belajar dulu ya, Iya, karena betul. cita-citanya mau jadi guru katanya. Nah, kalau seorang Randy, apa alasannya Randy? Kalau alasan dari diri sendiri tentunya ingin meningkatkan soft skill dan hard skill sih Kak. Karena Randy percaya banget di generasi muda saat ini itu tidak hanya dibutuhkan penalaran secara intelektual, namun kemampuan berbicara itu juga sangat penting Kak. Karena menurut saya pribadi percuma kalau jika kita punya kemampuan, namun kita tidak bisa mengkomunikasikan itu dengan orang lain. Gitu. Jadi lewat ajang pemilihan inilah Randy ingin berproses untuk bisa istilahnya menginspirasi banyak orang lewat skill berkomunikasi dan juga berbicara. Oke, berproses melalui ini ya, public speaking ini dengan orang lain ya. Oke, cita-citanya Randy? Cita-cita Randy jadi dosen. Sama juga berarti perlu public speaking ya, yang tentunya ini kalau kita nggak bisa public speaking, kita tidak bisa berbicara, mau gimana mengajar murid ya. Seperti Dina tadi guru, apalagi Randy mau jadi dosen itu lebih tantangannya lebih luar biasa. Oke. Jadi untuk teman Pro 2 juga jangan lupa untuk nanya-nanya, boleh banget ke live chat RRI Digital, live chat YouTube channel RRI Singaraja Official, dan juga WhatsApp di 0811399154. Nah, kalau kita ngomongin ajang duta seperti ini, ya pastinya udah pada tahu dong ya, dapat relasi teman, pengalaman, kemudian bisa melatih public speaking gitu. Tapi ada nggak sih sisi yang kita bisa bilang susahnya atau dukanya untuk ikutan ajang-ajang seperti ini? Kalian menemukan nggak sih? Coba. Kalau dari Dina sendiri kan banyak tuh, sebelum Jegek Bagus juga Dina pernah ikut pemilihan genre, pemilihan duta anak. Cuman mungkin belum terlalu pasti dalam public speaking, jadinya ditolak. Nah, Oke. itu aja sih dukanya. Terus juga ada banyak sekali tuntutan-tuntutan, karena kan kita adalah center nih Kak. Jadi kalau seandainya tinggi badannya kurang nih, jadi kita harus berusaha untuk nge-push nih untuk tinggi badannya agar sesuai sama kriterianya. Oke. Gitu sih. Randy tanggapannya? Kalau dari Randy pribadi, menurut Randy tantangan terbesar itu dimulai dari beauty Kak. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasannya pemilihan duta, pemilihan ajang pemilihan ini pasti yang pertama itulah penampilan dulu dilihat. Kita harus bisa merawat diri kita sendiri, yang artinya kita tahu bagaimana cara berpenampilan menarik. Dan tentunya pasti di setiap pemilihan ada banyak orang yang juga menaruh ekspektasi dan juga Iya. banyak orang yang meragukan. Karena tugas orang lain meragukan, tugas kita lah membuktikan. Oke, jadi kalau orang lain katanya meragukan ya, jadi kitalah ya yang tugasnya adalah membuktikan. Luar biasa sekali ya. Oke, kita break dulu teman Pro 2. Jangan lupa untuk aku tunggu ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Boleh banget mau nanya tentang apa ya, berhubungan tentang
mereka sebagai putra dan putri tentunya duta bahasa. Kita mau bahas juga tentang topik kita investasi soft skill ya. Boleh banget. Aku tunggu. Ya, teman Pro 2 masih ngobrol bareng Randy dan juga Dina ya selaku putra putri duta bahasa JBSID 2024. Nah, ini ada pertanyaan yang langsung masuk ya ke WhatsApp di 0811399154. Mau tanya dong, jelasin tugas kalian atau program-program di Duta Bahasa JBSID ini apa sih? Makasih. Dari Sari yang ada di Anturan. Nah, siapa mau jawab? Sweet dulu nggak? Tugas-tugasnya mungkin program mungkin biar ada bayangan sebenarnya Duta Bahasa JBSID ini apa? Coba boleh. Untuk program kerja sendiri dari tahun-tahun sebelumnya itu yang pertama pasti pemilihan dari tahun ke tahun. Jadi kita biar ada regenerasi, dan untuk yang kedua sendiri lah kita meningkatkan tingkat literasi yang ada yang disebut dengan Warta Dubas. Jadi itu dilaksanakan ke Desales waktu ini terakhir. Kita di sana melaksanakan program Safari Literasi namanya Kak. Jadi kita di sana mencari anak-anak muda yang istilahnya memiliki potensi yang dimulai dari sekolah dasar. Jadi kita lakukan pola pembibitan di sana dengan istilahnya sistem adik Simba. Oke. Adik Simba itu apa, di mana, siapa, kenapa, mengapa, dan seperti itulah contohnya Kak. Jadi kita suruh adik-adik di sana untuk membuat suatu karangan dengan sistem adik Simba itu. Oke. Jadi kayak apa? Jadi kan dengan gampang dia menulis isi pikirannya gitu. Oke, jadi itu tugas-tugas kalian ya. Kalau untuk di lingkungan kampus atau itu udah ada nggak sih? Kalau dari lingkungan kampus itu kita kan punya Instagram pribadi nih Kak. Jadi di Instagram pribadi kita juga biasanya nyampein informasi-informasi tentang padanan kata kayak gitu-gitu. Terus selain itu juga kalau winernya itu biasanya dikirim ke pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali. Oke. Jadi itu tugas-tugas kalian. Padanan kata nih penting banget ya untuk anak muda ya, apalagi untuk meningkatkan kemampuan kosakata kita dalam khususnya bahasa Indonesia. Karena mungkin generasi sekarang lebih banyak istilah-istilah yang asing ya. Padahal sebenarnya bahasa Indonesia itu sedang istilahnya apa ya? Tumbuh untuk mengembangkan kata-kata kosakatanya, sehingga penting banget nih padanan kata yang harus dibagikan di Instagram pribadi, berarti seperti itu ya? Oke, siap. Nah, kembali kita ke mana dulu nih? Sebentar. Oke, ke YouTube dulu ya. Dari siapa nih? Sang Ketut Puja Adi Nugraha. Ini kayaknya temennya nih ya. Semangat Randy dan Dina katanya. Ade Atra semangat teman-teman. Cuma menyemangati aja. Terus semangat generasi muda. Well, sekarang kita ke RRI Digital dulu, dicek ya. Selamat sore Randy dan juga Dina. Kalau kita ngomongin kemarin flashback ya, pemilihan itu apakah seleksinya sama seperti pemilihan duta pada umumnya? Apa aja sih? Ya, makasih. Dari Kiki yang ada di satelit. Nah, gimana nih? Oke, jadi terima kasih sebelumnya yang udah nanya. Jadi kalau yang pertama itu kita tes tulis padanan kata kayak gitu-gitu Kak. Terus udah lolos ada 10 pasang. Setelah itu kita diwawancarai tentang bahasa juga, tentang pengalaman juga. Terus juga kita punya 3B nih Kak. Apa tuh? Brain, Beauty and Behavior. Seperti biasa di Duta juga tetap ada yang kayak gitu. Jadi kita juga bakalan dites tentang 3B ini. Nah kemudian ketika sudah lolos di tes wawancara ini, kita akan ada 5 pasang. Nah 5 pasang ini sudah jadi finalis. Kemudian akan ada pembekalan juga. Terus juga kemarin kita ada karangan argumentasi juga ya Ren. Ya, benar sekali. Ya, setelah itu kita juga ada tes minat bakat. Dan yang terakhir itu adalah grand final. Oke. Jadi banyak banget sebenarnya ya. Ada karantinanya berarti kemarin juga? Ada. Nah. Di antara semua deh, aku pengen tahu yang mana menurut kalian paling susah? Tahapan seleksi mana? Untuk tahapan seleksi sendiri yang paling susah menurut Randy itu sebenarnya adalah di awal Kak. Yaitu Kenapa di tuh? wawancara.
Oke. Karena agar kita bisa menembus masuk ke 5 besar. Karena yang 5 besar itu otomatis sudah menjadi duta. Juara kan ya. Ya, itu istilahnya. Tapi untuk mencari ranah yang lebih tinggi, istilahnya untuk ke posisi top 3, itu yang paling terpenting adalah di karangan argumentasi. Karangan argumentasi gitu ya. Kalau Ya. Dina sendiri yang mana paling susah? Sama kayak Randy juga Sama juga diwawancara. wawancara. Gini, kalau seandainya kita udah lolos di tes wawancara, maksudnya tes tulis, kalau nggak lolos di tes wawancara tuh, waduh percuma banget. Nggak masuk juga ya. Iya, jadi pengen banget masuk top 5 kalau seandainya udah lolos di tes tulis itu. Berarti dari awal kalian memang sudah pengen banget ya untuk masuk 5 besar ya. Iya, betul. Oke. Nah, ada pertanyaan nih dari Mila yang ada di Sukasade. Nah, kalau untuk hal-hal seperti ini belajarnya ekstra banget dong ya. Apa aja sih yang dipelajarin katanya? Waduh. Belajarnya gimana? Harus bertapa dulu kah? Di gunung mana gitu? Untuk mempersiapkan ini seberapa lama Dina? Kalau dari Dina sendiri tuh sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga yang udah top 5. Oh, gitu. Jadi kita bakalan share-share juga tentang pertanyaan-pertanyaan. Karena ketika karantina Kak, ketika pembekalan kita juga belajar dan tes public speaking Public juga. speaking juga. Iya, jadi tiap orang bakalan dapat pertanyaan yang berbeda, nanti kita bakalan satuin. Nanti kita bakalan gitu. belajar Sharing ya? bareng-bareng juga. Tadi kamu iya. dapat waktu ini kamu dapat pertanyaan apa Iya, gitu ya. gitu. Jadi adalah istilahnya gambaran, oh ternyata ditanya tentang ini. Jadi kita mengembangkan gitu ya. Itu belajarnya di mana? Di buku, di Google, di YouTube atau apa? Kalau dari Dina sendiri itu di Google sih Kak, soalnya ada undang-undangnya juga tentang bahasa Oke. gitu. Terus juga kebetulan Dina kan suka baca nih, jadi baca itu bakalan nambah kosakata kita. Membaca ya, penting banget. Aku juga suka baca saldo rekening yang masuk. Randy gimana? Randy katanya belajarnya di mana? Persiapannya? Sama Kalau juga. belajar Randy sendiri dimulai udah dari persiapan di awal sih, ada pemilihan tata bahasa. Sebelumnya kan Randy transisi kan dari JB ke bahasa, itu merupakan transisi yang sangat beda kan, dari ya. pariwisata ke bahasa. Benar-benar. Yang pertama Randy pelajari itu adalah yang pertama regulasinya dulu, undang-undangnya. Dan setelah Randy baca apa saja undang-undang yang mengandung tentang bahasa, setelah itu baru Randy telusuri nih di Balai Bahasa. Dan Randy kulik program kerjanya di sana, dan cara Randy belajar pun menggunakan akronim sih Kak. Oke. Ya, akronim. Biar untuk jawabnya itu cepet dan juga mantap. Baca buku juga merupakan salah satu yang Randy sering lakukan sih. Oke. Ya. Jadi emang ya berarti ya anak-anak duta itu suka baca buku ya, makanya Benar, mereka ya bisa dibilang berprestasi gitu ya. Jadi buat kamu yang cuman biasanya baca WA, jangan dia baca-baca yang lain dulu ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin bentar nih ada WhatsApp lagi. Kalau untuk tes minat bakat kalian menampilkan apa? Katanya dari Wina yang ada di Banyuning. Jadi kepo juga nih, ada tes minat bakat ya. Randy apa waktu itu minat bakatnya Ren? Untuk Randy waktu ini pakai main gitar dan juga nyanyi. Oh nyanyi, Iya. Oke, berarti nanti boleh kita minta nyanyi dia ya. Kalau Dina? Kalau Dina monolog Kak. Oh monolog ya, yang dibawakan tentang apa? Itu Temanya? judulnya tentang Balanda Sumarah. Jadi itu tentang wanita TKW yang selalu sepertinya dibully gitu ya. Karena itu bukan negaranya dia untuk bekerja, jadinya harga dirinya itu diinjak-injak. Oh gitu. Terus juga karena dia dianggap sebagai anak yang ikut dalam konferensi yang tidak dibetulkan di Indonesia, jadinya warga Indonesia ini tidak suka dengan si Sumarah ini gitu. Oke. Ini kayaknya menarik ya. Jadi pengen dengerin itu, tapi durasinya panjang ya kalau monolog ya. Iya, 6 menit. Nanti kapan-kapan kita undang dia kalau ada acara di RRI ya untuk tampil monolog ya. Oke, siap. Teman Pro 2 kita break lagi ya. Buat kamu yang mau nanya-nanya boleh banget di 0811399154 ke live chat RRI Digital dan juga live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Singaraja.
penting ya, apalagi untuk kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa. Pekerjaan apapun dimanapun kayaknya cocok ya, atau mungkin diperlukan. Misalnya aja kita presentasi kalau di kampus, kalau di sekolah juga kadang kan presentasi penting. Nah, untuk itu ini ada pertanyaan nih dari Dian yang ada di Panji, Kak Randy dan Kak Dina. Mana tips ala kalian? Makasih. Nah, gimana nih? Mungkin ada tips yang berbeda antara Randy dan Dina. Apakah belajar sampai ke kursus atau mungkin belajar sendiri aja di rumah melalui YouTube atau gimana? Siapa mau jawab duluan? Oke, Randy deh. kalau gitu. Randy, oke. Versinya untuk- Randy nih. Untuk Dina, sedikit pesan dari saya untuk belajar. Dian. Oh, Dian, sorry ya. Ini Dina. Oke. Untuk Dian, Dian. public speaking yang pertama yang terpenting itu adalah percaya diri. Pede ya. Ya, percaya diri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita mencoba itu kita ada rasa nervous, gugup itu. Iya, benar, itu benar, karena penguasaan materi yang kurang. Kurangnya materi. Ya, Oke. benar. Cara mencari materi yang banyak adalah dengan cara membaca. Ketika kita membaca, otomatis kita banyak memperoleh kosakata baru. Jujur saja, menurut pengalaman saya pribadi, dari SMP dan SMA saya belajar public speaking, itu saya jarang sekali baca. Oke. Dan makanya saya ketika berbicara itu masih sering ada kata Oke. gitu. Itu karena kosakata yang kurang Sedikit untuk bisa ya. transisi ke kata-kata yang Kata berikutnya. lain. Dan untuk Dian juga ketika kamu public speaking masih ada nervous dan itu cukup diam aja. Misalnya kita mau ngomong sesuatu, lanjutin Oke. gitu. Itu sih tips yang paling penting. Iya. Kalau karena bingung Dina. Oke, kalau dari Dina sendiri itu Dina suka nonton pageant. Jadi suka banget dengerin tanya jawabnya Putri Indonesia, Jikit Oke. Bagus Bali dan Jikit Bagus lainnya. Terus juga Dina suka ngomong sendiri, Kak. Jadi itulah yang buat kata-katanya itu bakalan keulang lagi pas ngomong sendiri sama pas tanya jawab nanti. Nah, public speaking itu juga kan penting. Jadinya adalah motivasi dari dalam diri untuk belajar ngomong, sebab apapun yang kita ingin sampaikan itu yang paling penting itu kan public speaking. Jadi betul. itulah yang sepengalaman Dina. Suka ngomong sendiri. Ya latihan berarti ya, Iya. dicermin gitu kan Dicermin, ya. betul. Oke. Nah, ini tadi ngomongin trigatra bahasa itu tadi ya, Iya, kan benar. atau mungkin padanan kata itu sebenarnya seperti apa nih, Randy dan juga Dina menginginkan anak muda supaya pada tahu nih. Oh ya, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jadi kita di Duta Bahasa ini mengenal dan juga sangat menekankan sekali yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu kita kuasai bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mengutamakan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Jadi harapannya di sini adalah kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan artinya kita juga menyepelekan bahasa daerah dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Namun utamakan dulu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik sesuai dengan tempatnya dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Oke, terus kalau padanan-padanan kata ini sebenarnya gimana? Seberapa penting bagi kalian? Dina jawab mungkin. Kalau dari Dina sendiri, padanan kata itu sangat menekankan pada pengutamaan bahasa Indonesia. Nah, contoh padanan kata yang sering sekali disalahgunakan itu seperti PPT. Oke. Itu sebenarnya bukan PPT tapi salindia. Iya. Salindia. Terus juga Oke. ini nih mikrofon atau mic biasanya. Itu sebenarnya bukan mic tapi pelantang Pelantang suara. suara. Oke, pelantang suara ya. Oke. Berarti tadi Kak Iren salah dong. Nanti kalau bicara deketin mic. Deketin Oh my pelantang God. suara. Jadi biar keren gitu Aku sekarang. harus hati-hati berbicara dengan anak duta bahasa yang satu ini ya. Oke. Tapi itu memang ya penting juga sih teman berdua, kayak beberapa kata yang harus kita mungkin agak terkesan aneh ya kalau anak-anak sekarang, tapi Iya. kalau kita udah terbiasa pasti akan biasa juga menggunakan kata-kata tuh. Nah, menurut kalian anak-anak sekarang ini harus belajar untuk padanan kata itu mencari referensinya di mana sih?
Kalau padanan kata sendiri udah ada di KBBI. KBBI ya. Iya, betul. Jadi udah gampang ya. Iya, Pengen sudah cari bisa. apa ya udah gitu. Langsung aja cari di KBBI atau mungkin di Google aja cek ya. Ya. Padanan kata apa langsung keluar dia biasanya ya. Oke, ini ada di YouTube. Siapa lagi nih? Benar, Sudarsana semangat tuh, Randy Prema, Bunga Adelia semangat, Dina ya. Aduh banyak banget supportnya nih ya. Oke, terus ini sekarang aku mau bacain lagi WhatsApp ya. Nah Kak, kalau mengatasi nervous versi Kak Randy dan juga Kak Dina itu seperti apa sih? Karena ini ngomongin public speaking pastinya, aduh aku sangat-sangat nervous atau grogi katanya. Nah gimana menurut kakak? Dari Mita yang ada di Pahlawan, nah bisa dijawab? Oke, dari Dina sendiri udah sempat dicetus juga sama Randy. Kalau nervous itu nggak bisa dipungkiri ya Ren. Iya, benar Nggak sekali. bisa dipungkiri, apalagi gemeter itu nggak bisa ditahan. Tapi cara yang pertama itu adalah tatap mata orang yang kamu ajak bicara, maupun itu juri, tatap aja matanya. Kalau seandainya nervous atau grogi itu bakalan bukan buat lebih lebih percaya diri itu. Jadi selain itu juga materi, sama kayak yang udah disampaikan Randy. Seberapa jauh jam terbang yang udah kalian laluin, kalau seandainya nggak belajar, nggak pernah baca buku dan materinya kurang, itu bakalan buat kita nervous dan juga nggak tahu nih mau ngomong apa selanjutnya gitu. Jadi gitu ya. Kalau Randy? Kalau Randy sendiri mungkin bakal sharing lebih ke arah teknisnya mungkin Kak ya. Jadi yang pertama itu jika kalian nervous itu ketika posisi bawa pelantang suara, itu genggam sekuat tenaga pelantang suara yang kalian pegang. Genggam, karena ketika tangan gemetar itu semakin kita ke bawah, tangannya gemeter, semakin keras dia. Tapi kita genggam pelantang suaranya dan tatap mata dewan juri ataupun audiens yang kita ajak berbicara. Oke, itu versi Randy dan Dina ya. Tapi kan ada tipikal yang malah natap matanya juri atau siapa malah tambah grogi. Gimana dong? Oke, kalau dari Dina sendiri itu gerakin tangan sih. Oh gitu. Iya. Oke. Untuk memfokuskan apapun yang kita mau omongin, itu kita pakai tangan untuk ngomongin sesuatu. Jadi kalau seandainya nggak mau natap mata dewan juri, kita bisa natap mata audiens atau enggak kita lihat ke belakang sambil liatin orang-orang sambil gerakin Tangannya. kita. Betul. Oke, Randy ada tips lain mungkin? Yang paling penting itu juga adalah stage edge. Jadi ketika kita di atas panggung itu sangat penting sekali adalah ketenangan. Itu yang paling penting, ketenangan. Ketika kita berada di atas panggung itu walaupun kita nervous, tapi kita bisa mengontrol emosi kita, kita bisa tenang, bawaan kita bagus, pasti orang-orang itu nggak bakal ke distract, nggak bakal nginget, orangnya ini sepertinya nervous, nggak bakal dilihat karena ketenangan yang kita miliki. Itu sih, Kak. Oke, siap. Oke, tentunya teman Pro 2 sebelum mungkin aku juga bentar cek lagi WhatsApp yang masuk ya. Oke, kalau untuk tentang bicara tentang bahasa nih ya, kalau menurut kalian ada maksudnya gini, dalam keseharian mungkin kalian, karena kan sekarang udah jadi duta bahasa ya, apa kalian juga mencontohkan kepada teman-teman sekampus untuk selalu berusaha menggunakan bahasa Indonesia atau seperti apa nih? Kalau dari Dina sendiri tetap sih Kak, kalau seandainya mau ngomongin PPT itu bakalan bilangnya salendia. Jadi teman-teman mohon diperhatikan salendianya terlebih dahulu. Terus sebelum mulai presentasi juga Dina bakalan bilang untuk gawainya atau HP itu bisa disenyapkan. Jadi teman-teman tahu nih apa yang dimaksud salendia Apa sih Din? gitu ya? Jadi Dina bakalan ngasih tahu salendia itu PPT ya teman-teman. Gitu. Tapi respon anak teman-teman ada yang misalnya susah gitu atau seperti apa sih mereka menanggapinya? Kalau dari teman-teman Dina sendiri ada yang ngikutin juga gitu. Andai kata ada anak-anak muda atau mungkin apa yang misalnya susah pakai, kamu berusaha meyakinkan apa seperti apa, Din? Kalau dari Dina sendiri itu bakalan ngasih tahu
ini adalah bahasa kita loh. Jadi kalau sebagai anak muda Indonesia harus tahu sebenarnya padanan kata. Ya. Kalau Randy sendiri? Bener. Kalau Randy juga sama seperti Dina di kelas itu, terutama Randy sering menekankan sama teman-teman semuanya, jika kita presentasi public speaking itu lebih ke arah kata-katanya sih Kak. Karena banyak teman-teman Randy yang juga masih menggunakan kata contohnya sekedar. Yang benar kan sekadar. Dan maka dari itu kan yang benar oleh karena itu. Terus juga ada teknisnya contohnya saat berbicara menggunakan kata di mana, yang di mana gitu, bagaimana caranya, itu kan sebenarnya tanda tanya yang digunakan saat berbicara. Kan konsepnya tidak boleh menggunakan tanda tanya, kata-kata tanya saat kita public speaking untuk menyampaikan sebuah materi. Oke, jadi semua itu sebenarnya bisa dijalankan atau terbiasa karena proses ya, Ren ya. Jadi teman Pro 2 juga mungkin ya kata tadi Randy bilang ya kita utamakan dulu bahasa Indonesia. Bukan berarti kita nggak boleh belajar bahasa lain ya, karena mungkin bahasa lain juga berpotensi untuk kita kedepannya mencari prestasi juga, mencari pekerjaan juga kan ya. Tetapi alangkah baiknya tidak terlalu mengutamakan bahasa lain dulu selain bahasa Indonesia, karena kita bahasa lain digembar-gemborkan sedangkan bahasa kita sendiri sedang berusaha untuk tumbuh dan berkembang melalui kosakatanya tersebut. Nah, sebelum ke closing statement, udah ngerasa nih ya, udah mau habis aja. Ini ada challenge ya dari hai Kak, aku dari Komang yang ada di rumah. Mau dong Kak Randy katanya nyanyi sedikit. Tadi katanya minat bakatnya nyanyi, katanya meskipun tanpa gitar. Wow, ini aku juga tadi pengen mendengarkan Randy ya. Tapi kalau Randy sendiri suka nyanyi dari kelas? Kalau nyanyi dari SD udah suka nyanyi. Kirain dari dalam kandungan. Dari SD ya. Kalau lagu favorit Indonesia apa? La Barat atau seperti lagu apa? Favorit untuk saat ini sering dengar April sih Kak. Oke, ya. Berarti waktu itu nyanyiin lagu itu? Ya, bukan? April. Oke, coba boleh refnya sedikit dah. Ini dari tantangannya, boleh lah sebelum kita closing statement ya. Kalau Dina jangan dulu monolog, nanti habis waktunya. Oke, boleh Randy? Refnya aja Kak Ya boleh. Oke, untuk teman semuanya, mohon ya dimaklumi semisal ada yang bero. Oke. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Tangan siapa yang tak melepas? Ku yakin aku bahkan saat. Ya udah, sebagai closing statement nih, apa nih yang akan kembali kalian tekankan, apa yang kalian ingin sampaikan, harapkan untuk teman-teman atau ajakan nih untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2. Silakan, siapa dulu yang mau? Ladies first. Boleh Dina ya. Kalau dari Dina sendiri, ingatlah teman-teman bahwasanya kita itu tetap belajar kapanpun. Kita bakalan tetap belajar, kita bakalan tetap berproses. Kalau seandainya kamu gagal, ingatlah bahwa kegagalan itu adalah kunci dari sebuah proses itu sendiri, sebuah hal yang memang kalian inginkan. Sebab kegagalan bukanlah alasan kita untuk berhenti berproses. Kalau dari bahasa, ingatlah bahwa kita mempunyai Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke. Kalau dari Dina sendiri udah. Iya, Randy. Ya, benar sekali yang dikatakan Dina, bahwasannya dengan kegagalan kita bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Karena teman-teman semuanya yang ada di rumah, perlu kita sadari bahwasannya kita menjadi manusia bukan hanya tentang belajar dan bukan hanya tentang kegagalan, namun tentang kita bisa menerima hal tersebut sebagai sebuah impact yang akan berguna untuk proses kita ke depannya. Karena di zaman sekarang, dunia itu butuh aksi, bukan hanya sekedar narasi. Maka dari itu, oleh karena itu, kita harus bersinergi bersama agar tingkat literasi yang ada bisa meningkat sehingga tumbuhnya sumber daya manusia yang paham akan literasi.
Waduh, luar biasa sekali duta-duta bahasa ini ya. Makasih banyak ya untuk Randy dan juga Dina udah hadir sore ini, dan tentunya untuk teman Pro 2 juga yang udah tanya-tanya, yang udah komen, yang udah kasih support, yang udah dengerin aja. Juga makasih banyak. Nanti kita akan kembali ngobrol di Sore Ceria. Maka dari itu kita akhiri dulu untuk Sore Ceria kali ini. Aku Iren Amora. Ada siapa lagi? Saya Randy Prema. Dan saya Ardina Apsari. Kita ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.